Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Ekonomi SDM, akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia strategik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hikmah Ahlia Zahra, NPM 18 13 03 10 18, serta rekan saya, Rosa Febri Nur Rusman, NPM 18 13 03 10 48. Oke, setiap organisasi itu tidak lepas dari manajemen sumber daya manusia. Nah, dikarenakan MSDM strategik ini dapat menjadi sebuah inovasi organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. MSDM strategik sendiri adalah suatu pendekatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang memberikan kerangka strategis untuk mendukung tujuan serta hasil bisnis dalam waktu jangka panjang. MSDM ini lebih dimaknai sebagai pola pikir yang berangkat dari suatu konsep, yang memberikan basis bagi ulasan strategis terhadap analisis konteks organisasi. Praktik sumber daya manusia ini mengarah kepada pilihan rencana strategis untuk pengembangan strategi sumber daya manusia yang mempunyai ciri khas. Meskipun demikian, MSDM strategis ini tidak hanya berfokus pada perencanaan strategis, namun juga berkaitan dengan implementasi strategi dan juga perilaku strategis para spesialis sumber daya manusia yang bekerja dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu konsep MSDM strategis. Yang pertama yaitu pandangan berbasis sumber daya, di mana menyatakan bahwa berbagai sumber daya dalam suatu organisasi, termasuk sumber daya manusianya itu, menghasilkan suatu karakter yang unik dan dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kesesuaian strategis. Menyatakan bahwa kesesuaian strategik ini mengacu pada dua dimensi. Yang pertama, kesesuaian antara praktik manajemen sumber daya manusia dengan strategis proses manajemen strategi organisasi. Yang kedua yaitu kesesuaian antara berbagai praktik sumber daya manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu fleksibilitas strategis, di mana didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk merespon dan beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan yang kompetitif. Nah, perbedaan lingkungan akan mempengaruhi strategi fleksibilitas. Wright dan Snell berpendapat bahwa dalam lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi, strategi dapat digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan rentang keterampilan yang terbatas. Dan untuk memperoleh rentang perilaku yang terbatas pula, itu sebaliknya dalam lingkungan yang dinamis dan dapat diprediksi, organisasi dapat mengembangkan sistem sumber daya manusia yang menghasilkan kumpulan sumber daya manusia dengan berbagai keterampilan yang dapat diaktualisasikan dalam berbagai perilaku. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rosa Febri Nur Rusman. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada partner saya Hikmah Ahlia Zahra. Selanjutnya saya akan menerangkan terkait cara pandang global tentang manajemen sumber daya manusia yang strategik dan juga implementasi dari manajemen sumber daya manusia yang strategik. Langsung saja, cara pandang global terhadap manajemen sumber daya manusia yang strategik. Kata global mungkin sudah tidak asing bagi kita semua, yang berartikan mendunia. Di mana pada manajemen sumber daya manusia yang strategik ini, kata global kaitannya dengan berhubungan. Jadi hubungan suatu negara dengan negara lainnya dan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, yang menyebabkan adanya evaluasi bagi tiap perusahaan, kaitannya dengan kinerja dari para karyawannya, sehingga memunculkan rasa komit kerja bagi karyawannya. Nah, hal ini kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia yang strategik. Adapun strategi global dalam manajemen sumber daya manusia yang strategik yaitu yang pertama adalah strategi globalisasi, yang berartikan adalah suatu rencana yang ditujukan untuk periklanan dunia. Yang kedua adalah strategi multidomestik, yang ditujukan untuk seluruh dunia juga, namun untuk pemenuhannya sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Nah, yang ketiga adalah strategi transnasional dengan cara atau rencana
mengakomodasi dari koordinasi yang mendunia. Nah, selanjutnya ada strategi menurut Pak Taufik Kurrahman pada bukunya halaman 121 sampai 125. Di sini saya hanya menjelaskan beberapa. Yang pertama, persaingan global dengan lini yang luas. Pada strategi ini memanfaatkan persaingan global sebagai sumber utama dalam peningkatan perusahaan. Nah, yang kedua adalah fokus global. Pada strategi ini memfokuskan pada satu segmen industri di mana perusahaan dapat bersaing dengan luasa. Nah, yang ketiga ada strategi nasional di mana memanfaatkan perbedaan pasar nasional dengan memfokuskan pada suatu pendekatan sehingga perusahaan dapat bersaing secara global. Nah, yang keempat adalah ceruk atau celah yang terlindungi di mana pada strategi ini memanfaatkan negara-negara yang ada pemerintahnya mengharuskan penggunaan komponen lokal sebanyak mungkin. Implementasi manajemen sumber daya manusia yang strategik atau biasa disebut sebagai aktivitas manajemen strategi. Nah, implementasinya tahap pada implementasi ini perusahaan dapat menetapkan tujuan, lalu membuat kebijakan, lalu perusahaan dapat memberikan motivasi yang terbaik bagi para karyawannya dan mengalokasi sumber daya agar rencana yang dibuat perusahaan dapat berjalan secara sesuai dengan rencana. Nah, adapun implementasinya yaitu dengan cara pemilihan budaya yang dapat mengembangkan suatu perusahaan, lalu pembuatan suatu anggaran dan juga motivasi-motivasi yang dapat membuat karyawan dapat giat dalam bekerja. Nah, pada dasarnya implementasi ini dapat berjalan baik dengan adanya disiplin, kinerja yang baik, dan juga balas jasa yang terbaik bagi para karyawan. Nah, itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.